Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unding M. Jonga. Saya dari jurusan Fisika Prodi Pendidikan Fisika kelas A. Baik, di video ini saya akan memaparkan sedikit tentang makalah mengenai peran mahasiswa menyelesaikan masalah COVID-19 di Indonesia. Makalah ini disusun oleh saya sendiri dan dosen pengampu Dr. Masri Kudrat Umar SPD MPD. Oke, selanjutnya kita masuk ke kata pengantar. Syukur alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya yang tidak terkira besarnya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah dengan tepat waktu. Dalam penyusunan makalah ini saya memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak. Karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan makalah. Oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar makalah ini dapat lebih baik lagi. Akhir kata, saya berharap agar makalah ini bermanfaat bagi semua pembaca. Selanjutnya, daftar isi. Itu ada kata pengantar. Daftar isi rumusan masalah pembahasan. Di pembahasan ada 3 yang dibahas. Yang pertama, peran strategis mahasiswa di masyarakat, permasalahan masyarakat sebagai dampak COVID-19, peran mahasiswa menggerakkan masyarakat COVID-19 di Indonesia. Kemudian penutup yaitu ada 2, kesimpulan dan saran, dan terakhir daftar pustaka. Kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran strategis mahasiswa di masyarakat? Apa permasalahan masyarakat sebagai dampak COVID-19? Dan yang terakhir, bagaimana peran mahasiswa menggerakkan masyarakat menyelesaikan masalah tentang COVID-19? Kita masuk ke topik pembahasan. Di sini saya akan merinci penjelasan tentang ketiga materi yang dibahas tersebut. Oke, yang pertama, peran strategis mahasiswa di masyarakat. Pendekatan yang paling utama adalah pendekatan peran serta masyarakat. Itu efektif dalam menerapkan pembatasan fisik, apalagi mengenai karantina wilayah jika diterapkan. Sebab melalui peran serta masyarakat akan ada keterlibatan RT, RW, lurah, serta tokoh-tokoh masyarakat dan keagamaan. Kemudian juga tokoh kepemudaan, organisasi masyarakat termasuk Karang Taruna. Hal itu sesuai dengan jalannya suatu kebijakan yang bersifat dari atas ke bawah, apalagi jika kasus COVID-19 terus meningkat drastis dan menyebabkan daya tampung rumah sakit dan kemampuan tenaga medis tidak lagi memadai. Tentunya tidak luput dari pentingnya peran serta masyarakat. Bertanggung jawab atas masyarakatnya, intinya konteks kolaboratif harus dilakukan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Secara umum, kebijakan kolaboratif ini selain melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat, juga mengikutsertakan peran swasta agar saling bersinergi. Kemudian kita masuk ke permasalahan masyarakat sebagai dampak COVID-19. Kasus pertama COVID-19 di Indonesia adalah seorang WNI yang berinteraksi dengan rekannya, seorang warga negara Jepang yang kemudian didiagnosa positif terjangkit COVID-19. Kasus pertama ini muncul pada tanggal 2 Maret 2020 dan langsung diinformasikan oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di RSPI Sulianti Saroso. Setelah itu kasus penyebaran COVID-19 terus berkembang hingga tanggal 25 Maret 2020 di Indonesia tercatat terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 790 orang dan korban meninggal dunia sebanyak 58 jiwa. Sekitar 24 provinsi telah terpapar virus COVID-19 ini dan sebagian besar ada pada Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. 3 provinsi yang secara geografis berdekatan dan memiliki interaksi yang cukup intens pada hari-hari biasanya sehingga dikenal dengan sebutan Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Beberapa negara yang terkena dampak parah dari COVID-19 telah memberlakukan kebijakan lockdown parsial maupun total guna menurunkan penularan virus ini. Sebab saja Inggris, Italia, Cina, Malaysia, Belgia, Belanda, Argentina, dan sebagainya. Lockdown menurut Kamus Bahasa Inggris berarti kuncian. Dalam konteks ini dapat pula kita artikan sebagai usaha untuk mengunci penyebaran COVID-19 agar tidak menular kepada warga lain. Kebijakan lockdown ini adalah sebuah kebijakan dalam keadaan darurat dan dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas tinggi dalam sebuah negara. Dengan kata lain, tidak bisa sembarangan dalam menetapkannya. Terdapat beberapa kekhawatiran apabila kebijakan lockdown ini diterapkan di Indonesia. Negara ini dihadapkan pada ancaman kesehatan nasional dan goncangan ekonomi yang signifikan.
Oleh sebab itu, sudah sepatutnya pemerintah sebagai otoritas yang berwenang masih mengkaji kemungkinan dan kebijakan lain selain melakukan lockdown. Upaya pemerintah status keadaan darurat wabah COVID-19 di Indonesia terhitung 91 hari sejak tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 yang ditetapkan keputusan Kepala BNPB nomor 13 tahun 2020 tentang perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia. Oke, kita lanjut. Melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka BNPB memiliki sejumlah kemudahan akses strategis seperti pengerahan SDM dan komando untuk memerintah lembaga negara. BNPB telah mengupayakan secara baik dan terarah mengenai istilah-istilah dalam penanggulangan penyebaran COVID-19. Salah satu himbauan pemerintah yang patut mendapat perhatian serius seluruh rakyat Indonesia adalah social distancing atau pembatasan sosial. Himbauan ini diserukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Himbauan social distancing menurut adanya kesadaran warga untuk menjaga jarak dalam kerumunan seperti menjaga jarak dari orang lain minimal 1 meter, tidak bepergian ke arah publik, seperti mall, bioskop, stadion, sekolah, tempat ibadah, gedung pemerintah, dan lain sebagainya. Negara benar-benar serius dalam hal ini, namun sayangnya berbanding terbalik dengan komitmen rakyat Indonesia. Rakyat kita tidak serius menanggapi, padahal sendi-sendi negara bisa kolaps apabila permasalahan ini terus berlanjut. Dari permasalahan seharusnya muncul semangat bela negara, karena dengan adanya rasa cinta pada bangsa dan negara, maka dapat menumbuhkan perasaan rela berkorban, taat pada aturan, berpikir jangka panjang, mengutamakan kepentingan umum dan eksistensi negara. Mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, organisasi keagamaan tingkat pusat maupun daerah, dan organisasi non-pemerintah lainnya telah memberikan himbauan agar masyarakat melakukan social distancing demi minimalisir penyebaran COVID-19 ini. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu peran mahasiswa menggerakkan masyarakat COVID-19 di Indonesia. Seluruh dunia sekarang tengah berusaha untuk menghadapi wabah COVID-19 yang menyebarnya sangatlah cepat. Bahkan hampir seluruh belahan dunia mengalami dampak yang besar akibat dari wabah COVID-19 ini. Dari benua Eropa, di antaranya Italia, Spanyol, Inggris, dan masih banyak lagi. Kemudian benua Amerika, yaitu Amerika Serikat, yang sekarang merasakan dampak yang serius, serta benua Asia yang merupakan awal penyebaran wabah COVID-19, yaitu Cina, Korsel, Singapura, India, dan termasuk Indonesia. Beberapa negara kesulitan dalam menghadapi pandemi virus COVID-19 ini dengan merencanakan berbagai kebijakan-kebijakan yang diterapkan untuk negaranya tersebut. Namun tidak semua kebijakan tersebut berhasil. Dampak dari pandemi virus COVID-19 ini menyerang hampir semua sektor kehidupan, mulai dari kesehatan, ekonomi, pendidikan politik, dan bahkan kegiatan keagamaan ikut merasakan dampaknya. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak lebih besar yang ditimbulkan dari wabah virus COVID-19, perlu ditingkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat agar membantu pemerintah negara dalam menghadapi pandemi virus COVID-19. Disinilah pentingnya lembaga keagamaan dalam membantu mengurangi penyebaran virus COVID-19 dengan berbagai cara, diantaranya mengeluarkan fatwa dan himbauan kepada pengikut agama tidak berkumpul di area publik, contohnya dengan membatasi perkumpulan dalam kegiatan di tempat ibadah publik. Hal ini merupakan bentuk kerjasama dalam mengurangi penyebaran COVID-19. Jadi semua kegiatan keagamaan yang merujukan untuk perkumpulan massa dibatasi. Mungkin itulah pembahasannya. Selanjutnya penutup. Pertama, kesimpulan. Dari fakta dan data yang sudah dijelaskan di atas, tadi saya dapat menyimpulkan bahwa pendekatan yang paling utama adalah pendekatan peran serta masyarakat. Itu efektif dalam melakukan pembatasan fisik, apalagi mengenai karantina wilayah jika diterapkan. Selanjutnya, kasus pertama COVID-19 di Indonesia adalah seorang warga negara yang berinteraksi dengan rekannya, seorang warga negara Jepang yang kemudian didiagnosa positif terjangkit COVID-19. Selanjutnya, kasus pertama ini muncul pada tanggal 2 Maret 2020 dan langsung diinformasikan oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di RSPI Sulianti Satroso. Dan selanjutnya,
Perlu ditingkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat agar membantu pemerintah negara dalam menghadapi pandemi virus COVID-19. Kedua saran, untuk mengurangi dampak lebih besar yang ditimbulkan dari wabah virus COVID-19, perlu ditingkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat agar membantu pemerintah negara dalam menghadapi virus COVID-19. Dan selanjutnya masyarakat harus patuh dan taat kepada pemerintah negara tentang aturan dibuat untuk menangani masalah COVID-19 ini, serta masyarakat juga harus melakukan pola hidup bersih dan sehat agar mengurangi penyebaran COVID-19. Terakhir, daftar pustaka. Mungkin ini makalah yang singkat dari saya tentang peran mahasiswa menyelesaikan masalah COVID-19 di Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.